Sejarah Indonesia kelas 11. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum. Yang pertama yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik dan pemerintahan. Pada masa penjajahan Barat, pemerintah kolonial melakukan politik divide et impera atau memecah belah dan adu domba. Pemerintah kolonial campur tangan dalam pergantian kekuasaan di kerajaan atau pemerintahan pribumi. Sistem kerajaan yang semula berkembang di Indonesia, pada masa Daendels dilakukan pembaruan di bidang politik dan administrasi pemerintahan. Daendels membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda menjadi 9 prefektur dan 30 kabupaten. Dalam struktur pemerintahan dikenal dengan adanya pemerintahan tertinggi. Kemudian, dalam pelaksanaan pemerintahan dikenal juga adanya departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum. Dalam pelaksanaan pemerintahan dalam negeri, ada dualisme pemerintahan, yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Raffles juga terjadi perubahan dalam pemerintahan. Raffles mulai menghapus ikatan feodal dalam masyarakat. Pada masa pemerintahan Raffles, bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah di bawah seorang residen. Raffles membagi Jawa menjadi 16 karesidenan. Pembaruan ini dilakukan oleh Raffles untuk menggantikan sistem tradisional Jawa yang bersifat patrimonial menuju sistem pemerintahan yang modern dan rasional. Yang kedua yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang ekonomi. Pada masa pemerintahan Daendels, adanya perubahan sistem pemerintahan telah membawa perubahan pada sistem perekonomian tradisional. Dalam sistem modern, tanah milik raja berubah statusnya menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Untuk mendapatkan uang, pemerintah kolonial memperolehnya dari penjualan hasil bumi dari para petani berupa pajak. Selain itu, dibangunnya jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan dapat berdampak pada semakin ramainya perdagangan. Kemudian pada masa Raffles, terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah dari tanah raja dan penguasa lokal ke pemerintah. Adanya perubahan kepemilikan tanah ini menyebabkan terjadinya perubahan hubungan antara raja dan kawulanya menjadi hubungan yang bersifat komersial. Adanya sistem tersebut membuka kemerdekaan ekonomi dan perdagangan bebas mulai dilakukan. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ekonomi uang terus berkembang dan kegiatan perdagangan semakin luas. Perkembangan tersebut didukung oleh perkembangan bidang perbankan, yaitu dibangunnya The Javanese Bank di Batavia yang kemudian disusul oleh bank-bank lainnya. Perkembangan ekonomi juga didukung oleh munculnya kemajuan komunikasi dan transportasi. Hal ini ditandai dengan munculnya pelabuhan-pelabuhan dan jalur-jalur kereta api. Terhubungnya jaringan tersebut telah mempercepat pengiriman surat melalui pos. Dengan demikian, informasi semakin berkembang dengan cepat. Yang ketiga yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang hukum. Hukum yang berlaku pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara yaitu hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, pada masa kolonial, bangsa Barat menerapkan hukum kolonial. Sebagai contoh ialah dibentuknya Badan Peradilan untuk orang Eropa, Timur Asing, dan pribumi dengan ketentuan hukum yang berbeda. Cukup sekian pembahasan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.